Kompleks Gelora Bung Karno atau GBK yang asetnya ditaksir mencapai 450 triliun rupiah akan diambil alih Danantara. Langkah itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar aset-aset negara seperti GBK bisa lebih produktif dan bernilai tambah untuk pendapatan negara. Apa yang membuat Presiden meminta langkah itu? Bagaimana pula strategi Danantara untuk mencapai target yang diinginkan Presiden? Inilah ulas utas. Danantara kelola aset negara GBK yang pertama. Terletak di jantung kota Jakarta, inilah kawasan Gelora Bung Karno atau GBK yang luasnya mencapai 279 hektar. GBK adalah kompleks olahraga yang besar dan terintegrasi dengan berbagai fasilitas komersil hingga publik. Selain fasilitas olahraga, kawasan yang dibangun pada tahun 1960 ini juga memiliki fungsi konservasi lingkungan berupa area terbuka hijau. Aset GBK yang nilainya ditaksir mencapai 450 triliun rupiah itu selama ini dikelola oleh Badan Layanan Umum yang berada di bawah Kementerian Sekretaris Negara. Namun kini, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan GBK akan segera beralih ke Badan Pengelola Investasi atau BPI Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Yang kita ada di sini, GBK yang ada di Menseknek, yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya 25 miliar dolar. Nah, jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini, pesan beliau akan dimasukkan ke dalam Danantara dan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif, aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return on investment sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya. Lantas, apa implikasi dari alih kelola GBK atau aset-aset negara lainnya ke tangan lembaga investasi Danantara? Otomatis dengan adanya Danantara yang nanti akan membawai seluruh BUMN, maka semua aset-aset yang ada di bawah BUMN itu otomatis menjadi aset Danantara. Itu memang mekanismenya seperti itu. Ya, masuknya GBK ke dalam pengelolaan Danantara, maka portofolio aset badan yang dibentuk pada 24 Februari 2025 ini akan meningkat signifikan. Sebelumnya, Danantara mengelola aset senilai 982 miliar dolar Amerika Serikat yang berasal dari 844 perusahaan BUMN beserta turunannya yang berada dalam grup BUMN. Setelah ditambah GBK, Danantara diperkirakan akan mengelola aset yang nilainya menembus angka 1 triliun dolar Amerika Serikat. Langkah membidik GBK kembali ditegaskan oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin 5 Mei kemarin. Prabowo menyayangkan aset-aset negara yang selama ini tak jelas pengelolaannya. Selain GBK, Prabowo juga menyebut aset negara yang ada di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Aset di Kemayoran yang luasnya mencapai 400 hektar itu juga akan dipercayakan pada Danantara. Selama sekian puluh tahun, Senayan nggak jelas. Yang ini dikuasai ini, yang itu dikuasai itu, ya kan? Kemudian kita lupa, selain Senayan adalah sekitar 200 hektar. Kurang lebih ya, Menteri BUMN. Benar, Menseknek. Ternyata ada lagi. Kemayoran. Kemayoran itu 400 hektar lebih. Menseknek, kok ketawa-ketawa lagi. 400 hektar lebih berarti ya mungkin 40 miliar dolar itu. Iya kan?
Nanti itu pun akan kita serahkan dikelola oleh Danantara. Berarti sudah mungkin 1040 triliun. Belum lagi kita cek aset-aset yang ada di seluruh Indonesia. Kompleks GBK Senayan serta Kemayoran tentunya bakal menjadi aset besar yang dikelola Danantara. Nilai aset keduanya ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah. Karena itu, wakil rakyat di Senayan berharap di tangan Danantara nanti, capaian ekonomi aset negara tersebut bisa melonjak. Nilai ekonomi GBK itu asetnya sekarang itu bernilai kurang lebih 450 triliun. Menjadikan salah satu aset publik paling bernilai di Indonesia, ya. Jadi aset publik di Indonesia. Meski demikian selama ini pengelolaan GBK oleh BLU, ya, oleh pengelola itu hanya menghasilkan pendapatan terbatas, yaitu tahun 2003 misalnya itu hanya 415 miliar. Dengan aset 450 triliun ini saya pikir ini kurang memadai. Nah, tentu perlu dilakukan peningkatan dari para pengelola aset sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap negara. Danantara telah mendapat mandat penuh dari pemerintah untuk mengelola GBK dan aset-aset negara yang tak kecil nilainya. Selain mandat itu, Danantara juga harus bisa membangun kepercayaan rakyat yang tak mudah. Tentu kita mengharapkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dengan kekuatan konsolidasi yang dimiliki oleh Danantara dengan profesionalisme yang sebagai pengelola Danantara. Tapi perlu nanti ada perbedaan dari yang sekarang, BLU sekarang ini, ya, pengelolaan oleh pengelola GBK sekarang. Kalau GBK sekarang ini menyamaratakan antara pengguna layanan publik umum dengan pengguna dari olahraga prestasi. Tentu mengharapkan bahwa harus ada perbedaan, ya. Yang mana potensi layanan publik yang bisa betul-betul pure komersialisasi. Tapi bagi olahraga prestasi yang diharapkan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara, bisa mengibarkan bendera merah putih di luar negeri, di event-event SEA Games, Asian Games, Olimpiade, ini harus digratiskan. Hari ini memang PR besar dari Danantara itu juga harus berani menerapkan strategi komunikasi politik yang terbuka. Artinya secara rutin ada publikasi-publikasi dan laporan aktivitas, kemudian dampak sosial atau bagaimana membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan itu mulai dipersiapkan, ya. Karena ini menjadi penting sebagai penilaian publik agar publik percaya bahwa penataan aset nanti, ya, terutama kawasan GBK itu benar-benar memang aktivitasnya memiliki dampak sosial lingkungan yang kontributif. Atas langkah besar itu, Danantara tentunya juga harus bisa memberi garansi pada publik bahwa para pelaku yang nanti menjadi aktor profesional mengelola aset-aset negara adalah sosok berintegritas tinggi. Sehingga langkah mulia Danantara tak mengundang tanya publik yang bernada sumbang.